Selamat siang, perkenalkan nama saya Nancy Aprilia Kinewara dengan NIM 18040152272. Bersama dengan ini saya membuat video ini sebagai pengganti tugas praktikum mata kuliah prinsip silvikultur dengan judul klasifikasi hutan. Klasifikasi pohon atas dasar kedudukan tajuk dalam hutan. Pertama-tama itu dimulai dari yang tertinggi, yaitu pohon dominan, pohon kodominan, pohon intermediat atau pertengahan, pohon tertekan, dan pohon mati. Berikut penjelasan atau ciri-ciri daripada pohon dominan atau dominantris. Yang pertama ada tajuk yang terdapat pada lapis paling atas dari sengkuap tajuk. Berikut mendapatkan cahaya matahari penuh dari atas dan sebagian dari samping. Pohon-pohon lebih besar dari rata-rata pohon dalam tegakan. Bentuk tajuknya bagus dan kadang memiliki percabangan besar dan mendesak pohon sekitarnya. Pohon kodominan, ciri-cirinya adalah tinggi setinggi pohon dominan, masih mendapat cahaya matahari penuh dari atas, cahaya dari samping, terganggu oleh pohon dominan. Kemudian pohon dominan dan kodominan dalam suatu tegakan menduduki lapisan tajuk utama atau lapisan tajuk teratas. Berikutnya adalah pohon tengahan atau intermediate trees. Tajuknya berada di bawah tajuk pohon dominan dan kodominan dan masih mendapat cahaya matahari dari atas tapi tidak dari samping. Dan yang keempat adalah pohon tertekan atau suppressed trees, merupakan di mana tajuknya sama sekali tertutup oleh pohon-pohon dari kelas tajuk di atasnya dan mendapat cahaya matahari melalui lubang-lubang dalam sengkuap tajuk, di mana pertumbuhannya sangat lemah dan lambat. Kemudian yang berikut adalah yang kelima itu adalah pohon mati atau dead trees, yaitu pohon-pohon yang mati dan yang sedang dalam proses kematian. Berikut adalah bagian-bagian dari hutan. Yang pertama adalah tegakan atas atau overstory. Overstory terdiri dari beberapa pohon tertinggi mendapat sinar matahari penuh. Kemudian yang berikut adalah kanopi, lapisan tajuk atas yang berwarna hijau. Kemudian di bawahnya adalah understory atau tegakan bawah, terdiri dari anakan-anakan pohon yang menggantikan pohon-pohon yang mati. Kemudian berikut adalah penutup tanah atau ground cover, terdiri dari rumput-rumput, semak, dan berdu. Yang terakhir adalah lantai hutan atau forest floor, terdiri dari serasa atau litter, yaitu daun-daun, ranting, dan cabang pohon atau tumbuhan yang gugur, serta sampah hutan yang terletak di atas permukaan tanah. Berikut adalah lapisan dalam hutan. Yang pertama adalah lapisan emergen atau emergent layer. Lapisan ini merupakan lapisan tertinggi, terdiri dari kumpulan pohon-pohon yang tertinggi, dan pohon-pohon ini terlihat seperti payung yang menutupi pohon-pohon lain. Lapisan emergen ini tidak disadari keberadaannya sampai ketika peneliti dapat membangun menara dan jembatan layang di antara pohon-pohon. Pada pohon-pohon lapisan ini hidup dan bertengger berbagai hewan antara lain burung, kupu-kupu, monyet kecil, kemudian ada kelelawar, ular, dan serangga lain. Bisa dilihat pada gambar ini, inilah gambar yang menunjukkan bagaimana susunan klasifikasi hutan itu sendiri. Yang pertama itu adalah kemudian di sini ada lapisan kanopi atau kanopi layer. Sebagian besar pohon-pohon lapisan ini tumbuh setinggi kurang lebih 40 meter, membentuk langit-langit atau atap yang disebut kanopi. Hanya sedikit pohon dari lapisan ini dapat tumbuh lebih tinggi, melebihi lapisan langit-langit untuk membentuk lapisan emergen. Lapisan ini menahan sebagian besar cahaya untuk masuk ke dalam hutan. Kanopi merupakan lapisan yang penting karena berfungsi melindungi tanah hutan dari erosi saat terjadi hujan lebat. Kanopi merupakan rumah bagi burung, monyet, kodok, bunglon, ular, dan berbagai serangga.
Yang berikutnya adalah lapisan semak atau shrub layer, merupakan lapisan yang terjadi antara pohon-pohon kecil pada lapisan bawah atau understory dan lapisan lantai hutan. Lapisan ini terdiri dari paku-pakuan dan semak-semak. Lapisan lantai hutan inilah yang terakhir, yaitu forest floor. Lantai hutan sangat gelap karena pohon-pohon di lapisan lebih atas membuat sinar matahari tidak dapat menembus sampai ke bagian ini. Diperkirakan hanya 2% cahaya yang benar-benar mencapai lantai hutan. Tanah lantai hutan tertutup oleh lapisan daun ranting dan tanaman mati yang dengan cepat akan membusuk dan terdekomposisi untuk menyediakan nutrien bagi tanaman hutan. Serasa daun penuh dengan invertebrata dan mikroorganisme yang dengan cepat akan mendekomposisi lapisan permukaan tersebut. Kemudian di sini ada lapisan lantai hutan itu sendiri, yaitu lumut dan paku-pakuan tumbuh di lantai hutan yang hangat, lembab, dan teduh. Tanah lantai hutan hanya memiliki lapisan tipis vegetasi yang membusuk. Tanpa adanya pohon, tanah hutan dengan cepat kehilangan kemampuannya untuk mendukung kehidupan tumbuhan dan akan menjadi kondisi seperti gurun jika tanahnya berpasir. Lantai hutan merupakan rumah bagi hewan-hewan besar seperti macan dan gajah di Asia, gorila dan leopard di Afrika, serta tapir dan jaguar di Amerika Selatan. Kemudian berikut di sini adalah bentuk pohon. Bentuk atau habitus pohon ditentukan oleh bentuk tajuknya, sedang tajuk ini ditentukan oleh percabangan. Yang pertama itu silinder atau kubas seperti melinjo atau atau nama latinnya Genetum genemon. Berikut bulat seperti Phylicium sp, kerecut seperti Pinus mercusi, pagoda seperti ketapan atau Terminalia katapa, dan randu atau ceiba, petandra, kemudian seperti payung atau payung berbentuk payung seperti sengon atau Parasientes falcataria. Berikut ada tingkat-tingkat hidup pohon. Menurut TPTI pada tahun 1989 sampai 1993. Yang pertama ada semai atau seedling, di mana itu bisa dilihat sejak berkecambah sampai tinggi 150 meter. Kemudian ada sapihan atau sapling, anakan pohon tinggi lebih dari 150 cm, diameternya sampai lebih kecil dari 10 cm. Kemudian ada tiang atau sampai 10 cm dan pohon lebih dari 20 cm. Berikut adalah klasifikasi hutan. Klasifikasi hutan berdasarkan asal cara pembentukannya dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu high forest atau hutan yang terbentuk atau berasal dari pembiakan biji, low forest, hutan yang terbentuk dari terobosan atau pembiakan vegetatif, dan middle forest, yaitu hutan yang terbentuk berasal dari kombinasi keduanya. Klasifikasi hutan berdasarkan asli tidaknya. Yang pertama ada hutan primer atau virgin forest, hutan alam yang masih asli di mana penebangan belum pernah dilakukan sehingga pohon dan keseluruhannya masih utuh. Jadi ciri pohonnya besar, umur cukup tua dan rapat. Kemudian ada hutan sekunder atau hutan yang tegakannya lebih mudah, pohon-pohonnya lebih kecil dan sudah mengalami penebangan. Berikut klasifikasi hutan berdasarkan komposisi spesiesnya. Yang pertama adalah hutan murni atau monokultur atau pure forest, yaitu jika penyusun hutannya terdiri atas satu jenis spesies. Kemudian hutan campur atau mixed forest, yaitu jika penyusun hutannya terdiri atas banyak spesies. Hutan murni maupun hutan campur dapat terjadi secara alami. Hutan murni yang sempurna sangat sulit dijumpai. Batasan murni yaitu jika 90% atau lebih tajuknya itu disusun dari spesies utama, sisanya disusun dari spesies lain. Berikut adalah klasifikasi hutan berdasarkan umur. Yang pertama adalah hutan seumur. Hutan yang terdiri dari tegakan yang tersusun dari pohon-pohon yang umurnya sama.
terbentuk dari terobosan atau perkecambahan yang selisih umurnya tidak lebih dari 1 tahun atau ditanam dalam tahun yang sama. Kemudian adalah hutan tidak seumur, yaitu hutan yang terdiri dari tegakan yang tersusun dari pohon-pohon yang beraneka umurnya, dari pohon yang muda sampai pohon yang tua. Hutan tersebut terbentuk dari anakan pohon yang tumbuh sepanjang tahun. Demikian presentasi video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.